Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube SK Tutorial. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang kemarin, yaitu dalam proses pembangunan aplikasi toko buku untuk persiapan UKK 2017. Nah, di sini kita sudah membuat database-nya untuk aplikasi toko buku, dan tabelnya di sini ada 5 tabel yang sudah kita buat. Nah, kali ini kita akan memulai membangun aplikasi kita. Tentu saja kita akan memulai untuk codingnya ya. Oke, langsung saja kita di sini. Tentu saja di sini kita akan menggunakan Bootstrap. Kita buka folder SAM, htdoc, dan kita buat folder baru untuk aplikasi kita. Di sini saya kasih nama app toko buku. Nah, kita buka di sini localhost /app toko buku. Nah, di sini bisa dilihat direktori aplikasi kita sudah masih kosong maksudnya. Nah, kita copy bootstrap. Nah, di sini kita copy folder asset dan disk. Kita copy, kita taruh di folder kita seperti ini. Nah, kita kopikan untuk halaman awal di sini. Nah, ini navbar fixed top sini. Oke, kita copy semua. Ini kita pindahkan atau tidak usah, di sini kita biarkan di sini saja. Nah, kita buka text editor kita. Nah, di sini saya pakai Sublime ya. Kita open folder. Nah, htdoc app toko buku. Oke, di sini index HTML yang kita kopikan tadi kita rename menjadi index.php seperti ini. Nah, kita edit linknya di sini. Nah, ini kita hapus karena di sini sudah. Nah, ini di luar ya. Untuk memanggil CSS-nya kita linknya seperti ini, yaitu memasuki directory disk, kemudian masuk di CSS. Nah, ini filenya. Oke, bisa dilihat di sini CSS. Nah, di sini. Oke, ini di sini kita hapus. Ini dibiarkan seperti ini karena ini dalam suatu folder, yaitu index.php dan CSS-nya di sini. Kemudian di bawah lagi ada, nah di sini ada 2. Kita hapus seperti ini kita hapus saja. Di sini ada jQuery karena kita tidak memerlukannya. Oke, kita refresh di sini. Nah, seperti ini. Oke, ini masih berantakan, kita sesuaikan, kita edit. Ini app toko buku. Ini kita edit. Terserah mau ditulis seperti apa. Selamat datang di aplikasi toko buku misalnya 2017. Nah, seperti ini. Ini kita kasih login. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita hapus. dari
Nah, dari sini kita hapus. Nah, di sini kita sudah hapus, bisa dilihat. Nah, ini hilang, kemudian ini kita hapus semua, atau kita kasihkan hapus semua saja di sini. Nah, jadi tinggal seperti ini. Project name kita kasih nama dengan toko buku. Nah, login ini kita link, kita buat tampilan login. Kita kopikan saja di sini, sign in, kita copy. Nah, sebelumnya kita buat directory baru, bisa dilihat di sini. Nah, pada folder kita buat new folder, kita kasih namakan inc. Nah, kita pastikan di sini. Oke, seperti ini. Dan kita edit index jadi login.php. Kita sesuaikan di sini linknya untuk memanggil CSS-nya, karena ini dalam satu folder ya, dalam folder inc. Kemudian ini keluar pada folder app toko buku, kemudian kita masuk pada folder yang dituju. Di sini ada aset dan disk. Seperti itu. Ini juga kita hapus. Nah, seperti ini. Kita kasih link di sini untuk login tadi. Nah, ini ref, kemudian masuk ke folder inc dan login.php. Kita refresh, kita klik. Nah, di sini bisa dilihat tampilan login seperti ini ya. Ini kita copy dari Bootstrap tadi, bisa kita ubah-ubah semau kita. Nah, misalnya kita ubah menjadi yang berbeda, tidak seperti ini, biar lebih menarik. Di sini kita hapus. Nah, dalam body kita hapus semua kecuali di sini. Kita hapus kontainer sampai kontainer di sini. Nah, kita buat div class baru. Nah, di sini kita akan menggunakan panel. Kita atur terlebih dahulu menggunakan kotak md4, kemudian call md offset 4, karena di sini ada 12, yaitu kita menggunakan di tengahnya di 4, dan offset tidak akan di sini jaraknya 4, karena 4 kemudian ada 12. Oke, seperti ini. Div class panel info misalnya. Nah, kita div lagi, kelasnya panel heading. Nah, seperti ini. H2 dan B untuk tebal, form login. Kemudian di sini H4, BP toko buku. Nah, bisa dilihat seperti apa. Nah, seperti ini, sangat bagus dan menarik kan. Di sini headingnya, kemudian kita bodinya yaitu berisi form loginnya. Oke, div class panel body. Nah, di sini kita kasihkan alat
biar menarik. Alert warning. Masukkan username dan password dengan benar. Nah, seperti ini bisa dilihat, sangat menarik. Oke, kita di sini buat form dengan kelas form. Jangan lupa metode post. Oke, kita buat kelas lagi, input group. Kemudian ini span, kelasnya input group add-on. Di sini username seperti ini. Kemudian input table, inputannya untuk tipe teks, name. Nah, ini penting untuk proses loginnya. Name class from control. Nah, bisa dilihat. Nah, seperti ini, sangat bagus kan? Oke, kita untuk password kita kopikan saja biar cepat di sini. Nah, di sini kita kasih BR untuk ganti baris. Kita kasih, nah ini kita ganti dengan password. Ini name, penting ini. Nah, ini tipe password. Kemudian name kita ganti pass. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Terus buttonnya kita menggunakan input type submit, kelas PTN. Untuk buttonnya PTN sukses. Untuk menggunakan kita menggunakan warna hijau. Kemudian kita kasih, oke, kita seperti ini dulu. Name simpan, kemudian value. Oh, ini bukan simpan, ini login. Value ini login. Nah, seperti ini. Ini kita kasihkan full sampai sini ya, biar bagus. Nah, kita tambahkan di kelas call md12 seperti ini. Nah, bisa dilihat ini tampilan form login kita untuk aplikasi toko buku. Nah, nanti kita akan memfungsikan login kita, yaitu menggunakan tentu saja user level. Di sini ada kasir dan admin. Oke, sekian dulu dari tutorial saya hari ini. Kita lanjut ke video tutorial berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.